Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tematik tema 6 mata pelajaran IPA tentang siklus hidup hewan. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Hewan dan manusia mengalami beberapa tahapan pertumbuhan dan perkembangan dalam kehidupannya. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan dari kecil sampai dewasa disebut siklus hidup atau daur hidup. Hewan mengalami tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda. Jenis-jenis siklus hidup hewan yang pertama adalah hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh dalam siklus hidupnya, berarti mengalami metamorfosis. Contohnya kupu-kupu, belalang, nyamuk, kecoa, katak, dan lain sebagainya. Jenis siklus hidup hewan yang kedua adalah hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya selain bertambah besar saja. Contohnya kucing, ayam, ikan, burung, dan lain sebagainya. Sekarang kita lihat contoh daur hidup dari kucing. Kita lihat anak kucing berubah menjadi kucing kecil, lalu berubah menjadi kucing dewasa. Daur hidup kucing tidak berubah bentuk, hanya bertambah besar saja, dari kecil menjadi besar. Nah, sekarang kita lihat daur hidup dari ayam. Pertama, telur ayam, lalu menjadi anak ayam, ayam kecil, hingga menjadi ayam dewasa. Nah, ayam tidak berubah bentuk, hanya bertambah besar saja. Contoh daur hidup hewan yang mengalami perubahan bentuk atau metamorfosis. Proses metamorfosis yang terjadi pada hewan terbagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna mempunyai bentuk tubuh yang sangat berbeda pada setiap tahap hidupnya. Pada saat telur menetas, bentuk tubuh hewan tidak sama dengan bentuk induknya. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Yang pertama adalah kupu-kupu. Kupu-kupu memiliki proses metamorfosis yang sempurna. Kita lihat daur hidupnya. Yang pertama, kupu-kupu bertelur, lalu telurnya menetas menjadi ulat atau larva. Larva berubah menjadi pupa atau kepompong. Kepompong akan menetas menjadi kupu-kupu. Kupu-kupu disebut metamorfosis sempurna dikarenakan ketika menetas, ulat bentuk tubuhnya tidak sama dengan induknya, kupu-kupu. Yang kedua adalah katak. Katak berkembang biak dengan cara bertelur dalam air. Telur itu menetas menjadi berudu yang hidup di air. Berudu memiliki insang untuk bernapas di dalam air. 3 minggu kemudian, insang itu akan tertutup oleh kulitnya. Kemudian tumbuhlah kaki belakang. Berudu berkaki berubah menjadi katak berekor. Ekor itu kemudian akan memendek dan ia bernapas dengan paru-paru. Setelah itu, katak menjadi katak dewasa. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah nyamuk. Nyamuk jenis serangga yang berkembang biak dengan cara bertelur di permukaan air. Ketika telur menetas, ia berubah menjadi jentik-jentik atau tempayak. Tempayak ini akan hidup dan mendapatkan makanan dari air yang ia tinggali. Setelah cukup umur, tempayak ini berubah menjadi pupa. Pupa akan berubah menjadi nyamuk muda hingga nyamuk dewasa. Nah, tadi kita sudah belajar tentang hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Sekarang kita akan belajar tentang hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna setelah menetas memiliki bentuk tubuh yang mirip dengan induknya. Apa saja contohnya? Kita simak ya. Yang pertama adalah belalang. Nah, kita lihat daur hidup belalang. Belalang dewasa bertelur, lalu telur belalang menetas menjadi nimfa tak bersayap.
Setelah itu nimfa tak bersayap berubah menjadi nimfa bersayap dan menjadi belalang dewasa. Mengapa belalang disebut mengalami metamorfosis tidak sempurna? Dikarenakan belalang ketika menetas bentuknya mirip dengan induknya. Yang kedua adalah kecoa. Kecoa berkembang biak dengan cara bertelur. Setelah beberapa lama, telur kecoa akan berubah menjadi kecoa muda yang disebut nimfa. Bentuk nimfa mirip dengan kecoa dewasa, hanya warna kulitnya saja yang berbeda. Nimfa beberapa kali mengalami pergantian kulit sampai ia menjadi kecoa dewasa. Yang ketiga, hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah capung. Capung berkembang biak dengan cara bertelur. Sama seperti kecoa, ketika telur capung menetas, ia menjadi capung muda yang disebut nimfa. Setelah kurang lebih mengalami pergantian kulit sebanyak 10 kali, capung berubah menjadi capung dewasa. Keanekaragaman makhluk hidup telah memberikan manfaat bagi kehidupan manusia atau makhluk hidup lainnya. Sepantasnya manusia berusaha dan bertindak untuk memelihara, mengembangkan, dan menjaga keanekaragaman makhluk hidup sebagai sumber daya alam hayati, agar senantiasa dapat memperoleh manfaatnya. Sekian pembelajaran hari ini. Syukron, barakallahu fikum. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.